Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, jumpa lagi bersama saya Van Dedi dalam Matematika Mudah. Kali ini teman-teman kita akan coba untuk mengupas tentang bentuk aljabar, terutama untuk pangkat 2 dan pangkat 3 atau kubik ya. Karena banyak sekali yang agak kesulitan nih untuk mengubah bentuk-bentuk yang pangkat 2, terutama untuk jumlah dan selisihnya, apalagi kalau sudah pangkat kubik. Yuk sama-sama kita coba mengupas tentang hal ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share supaya bisa lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan saya mengenalkan diri saya dulu. Siapa tahu ada yang belum kenal nih. Oke, nama saya itu Irfan Dedi. Saya sekarang sedang mengajar di SMA Avi Sena Cinere dan saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, untuk teman-teman yang membutuhkan untuk tambahan belajar untuk SD, SMP, dan SMA untuk persiapan tes di sekolah ataupun persiapan masuk perguruan tinggi dan akademi, boleh dong hubungi saya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan masih untuk bentuk eh, faktorisasi khusus ya untuk aljabar pangkat 2. Nah, sebelumnya kita sudah bentuk yang pertama dan kedua, sekarang ada bentuk yang ketiga nih teman-teman ya. Jadi bentuk yang ketiga itu biasanya dituliskan x kuadrat min y kuadrat. Nah, ini biasanya kita bingung nih. Jangan, ini tidak sama dengan ini ya teman-teman. Tidak sama dengan X min Y pangkat 2. Nah, ini sering kita salah teman-teman. Nah, maka gimana kita bisa mengubah bentuk X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini teman-teman harus mengingat pembelajaran faktor ya di persamaan kuadrat kan. Ini termasuk ya, ini bentuknya umumnya adalah menjadi X plus Y dikali X min Y. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ketemu misalnya soal X kuadrat min 1. Nah, ini kan kadang-kadang kita bingung faktornya apa ya. Ini teman-teman ubah dulu seperti ini bentuknya. Ya, jadi kita ubah bentuknya seperti bentuk ini. Berarti X kuadrat min 1 itu kita tuliskan jadi X kuadrat min 1 kuadrat. Kalau teman-teman masih bingung. Sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi X plus 1, X min 1. Gitu ya. Oke. Jadi kalau nanti ketemu misalnya X kuadrat min 9. Nah, ini kadang-kadang kita bingung. Tapi kalau kita sudah paham bahwa ini bisa dituliskan X kuadrat min 3 pangkat 2. Jadi teman-teman bisa tuliskan X plus 3, kemudian X min 3. Sehingga nanti kalau teman-teman sudah mahir menggunakannya, jadi ketemu soal misalnya X kuadrat min 25. Nah, ini teman-teman sudah bisa bayangkan nulisnya jadi X plus 5 dikali X min 5. Oke, seperti itu ya. Ya, kemudian ada juga bentuk yang keempat, teman-teman. Nah, ini biasanya bentuk keempat ini variabelnya ada 3 ya. Nah, misalnya X tambah Y tambah Z pangkat 2. Nah, ini gimana nih cara menentukannya, teman-teman ya. Jadi, biasanya kan cuma X sama Y saja ya. Tapi ini kita ada 3. X tambah Y tambah Z pangkat 2. Nah, teman-teman konsepnya sama. Kalau seandainya teman-teman masih agak bingung, ini kita ubah dulu penulisannya. Bisa kita tuliskan, ini kita jadikan 1, X tambah Y plus Z. Ya, nah, ini kan kamu pakai sifat apa? Distributif ya. Ini kita kuadratkan. Nah, teman-teman ingat, kalau bentuk misalnya A tambah B kuadrat kan teman-teman tulisnya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB gitu ya. Maka ini juga sama. Kita tuliskan ini menjadi bentuknya adalah sama dengan X tambah Y pangkat 2 plus Z kuadrat plus ya 2X tambah Y kali Z ya. Nah, ini dari mana nih Pak? Gitu kan? Nah, ini teman-teman perhatikan. Ini kan kita anggap misalnya sebagai A-nya, yang ini sebagai B-nya. Ya, berarti ini kan tadi A kuadrat, ini B kuadrat, ini adalah 2AB, gitu ya. Nah, selanjutnya ini bisa teman-teman buka lagi nih kurungnya ya. Jadi kalau kita tuliskan X tambah Y tambah Z gitu ya, kita tuliskan ini dulu, ini kita buka kembali dengan sifat yang ini.
Berarti jadi X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya, tambah 2XY. Ini tetap plus Z kuadrat. Ini kita tuliskan 2XZ tambah 2YZ. Ya. Nah, baru kita sederhanakan atau kita ubah. Ini kita tuliskan ke soal awalnya, yaitu X tambah Y tambah Z kuadrat. Ini kita susun yang pangkat 2-nya, kita dekatkan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini bisa kita tuliskan 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Nah, teman-teman sampai sini sudah tidak masalah ya. Tapi ada juga yang menuliskan jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, ini karena ada faktor yang sama, itu duanya. Nah, bisa tuliskan 2 buka kurung XY tambah XZ tambah YZ. Gitu ya. Nah, ini bisa dilanjutkan teman-teman. Jadi kalau nanti yang ditanya adalah bentuk ini, nah ini kita ubah menjadi, ini kita pindahkan ruasnya, ini pindah, nah, ini pindah, ya. Ini berarti bisa ditulis X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan, nah bentuk ini kita tuliskan X tambah Y tambah Z pangkat 2 min 2 XY tambah XZ tambah YZ. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan atau yang teman-teman dapatkan soalnya. Oke, karena matematika itu mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.